Puji Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Baik, amin. Haleluya, saya percaya tetap kabar baik, kabar indah, kabar sukacita. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bersama-sama dengan saya. Dari 2 Tawari pasal yang ke-7, kitab 2 Tawari pasal yang ke-7 dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini mengambil tema membangun kediaman Tuhan atau membangun rumah Tuhan. 2 Tawari pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-16 saya bacakan, mari simak, mari perhatikan, demikian firman Tuhan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita menyimak ayat bacaan kita pagi ini dengan baik, sesungguhnya saudaraku sekalian, ayat bacaan kita memuat tentang bagaimana rumah Tuhan sudah selesai dibangun dan didirikan oleh Salomo. Namun tentu saja kekasih-kekasih Tuhan yang akan kita dalami pada kesempatan ini bukanlah semata terkait dengan hal itu. Nah, pada kesempatan ini pemberitaan firman Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, justru akan mengajak kita melihat hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan rumah Tuhan yang dimaksudkan di sini secara keseluruhan. Dan kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab dengan baik terkait dengan pembangunan rumah Allah yang dibangun dan diselesaikan oleh Salomo, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menemukan ada beberapa hal yang sangat menarik untuk disimak. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami. Yang pertama, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, maka akan terlihat bagi kita, akan terlihat oleh kita bahwa pembangunan rumah Tuhan, pembangunan rumah Allah atau yang disebut nanti sebagai bait Allah, sebenarnya merupakan inisiatif Allah sendiri. Ya, inisiatif Allah sendiri. Jadi manusia tidak pernah terpikir untuk membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi akhirnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah yang menginisiasi, Allah yang menginisiatifi agar saudaraku sekalian sebuah rumah yang disebut dengan rumah Tuhan dibangun. Allah lah pencetusnya, bukan manusia. Allah yang memerintahkannya, bukan karena ada keinginan dari manusia. Nah, kalau kita lihat nanti kekasih-kekasih Tuhan di dalam pasal-pasal sebelumnya,
Maka jelas sekali saudaraku sekalian, Tuhan memerintahkan Daud untuk membangun rumah Tuhan. Untuk membangun rumah Allah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan yang menarik. Perintah untuk membangun rumah Tuhan itu saudaraku disertai dengan secara detail. Bentuknya seperti apa. Ukurannya seperti apa. Bahan-bahan yang dipakai, yang dipergunakan untuk membangun rumah Tuhan itu seperti apa. Tuhan sendiri yang menetapkannya. Tuhan sendiri yang menetapkannya. Bentuknya, ukurannya, bahan-bahan yang dipakai untuk pelataran, lalu untuk ruang kudus, ruang maha kudus, alat-alat tertentu yang ada di dalamnya saudaraku sekalian, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kalau begitu, pelajaran apa yang patut kita ambil? Kalau Tuhan yang menginisiasi, kalau Tuhan yang punya Tuhan yang menginisiatifi, kalau Tuhan yang punya keinginan, saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita ambil? Sederhana. Membangun rumah Tuhan itu menjadi sangat penting. Amin. Amin. Membangun rumah Tuhan itu menjadi sangat penting. Apa urusannya Tuhan? Untuk apa? Untuk apa Tuhan? Apakah Tuhan kurang teman, kurang sahabat? Apakah Tuhan tidak ada tahta? Tidak ada tempat kediaman? Apakah Tuhan tidak ada tempat untuk bernaung? Lalu kemudian diberikan perintah untuk membangun rumah baginya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tentu semua akan berkata, Tuhan tidak butuh itu. Tapi kenapa ada perintah itu? Jelas, perintah itu ada hendak menegaskan kepada setiap kita, hendak menegaskan kepada setiap orang tentang pentingnya rumah Tuhan itu dibangun di tengah-tengah umat manusia. Kalau bagi Allah saja penting, kalau Allah saja yang menginisiasi, kalau Allah saja yang mencetuskan, kalau Allah saja yang mengatur segala sesuatunya dengan baik-baik ukuran, bentuk, serta bahan-bahan yang harus dipakai dalam membangunnya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi itu hendak menegaskan kepada kita pentingnya kita membangun rumah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari dulu saya selalu mengingatkan. Ya, sorry ini karena terlalu terang ini jadi cahaya tablet saya ini jadi agak ini ke mata saya. Dari dulu saya suka mengingatkan saudaraku sekalian. Saya langsung kepada aplikasi dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Dari dulu saya sering mengingatkan betapa perlunya persekutuan, keintiman dengan Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Amin. Amin. Betapa perlunya, betapa pentingnya, betapa urgennya. Rumah Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan terbangun di dalam rumah kita. Sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena hanya itu sarana Tuhan untuk menghadirkan dirinya bagi kita. Di mana Tuhan hadir secara khusus. Betul, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam segala sesuatu yang terjadi, di dalam segala sesuatu yang kita lihat, di dalam segala sesuatu yang kita dengar, di dalam segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah tidak menghadirkan dirinya. Amin. Amin. Karena di dalam segala sesuatu yang terjadi, karena di dalam sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita alami di dalam hidup kita. Saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan pembelajaran rohani tertentu bagi kita. Yang harus kita simak, yang harus kita pahami. Supaya kita semakin diubah, semakin disempurnakan. Tapi berbeda
ketika kita membangun rumah Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Pak Hardi akan selalu ada untuk Ibu April. Maaf, saya langsung sebut supaya aplikasinya tepat. Kemana Ibu April pergi, hati Pak Hardi akan selalu ada di sana. Amin. Amin. Kemana istri saya? Sama siapa dia? Makan apa? Hah? Di mana? Selalu, kalau boleh saya ibaratkan seperti itu. Amin. Tapi apakah kebersamaan itu? Apakah hanya seperti itu, saudaraku? Apakah hanya seperti itu? Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, ada yang lebih penting dari situ. Apa? Di rumah sama-sama, berbicara. Di rumah berdua, berkomunikasi. Amin. Tuhan juga begitu dengan kita. Dalam segala sesuatu yang terjadi seperti yang saya katakan tadi. Betul, Tuhan ada bagi kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan seperti yang saya katakan tadi. Di dalam segala sesuatu yang terjadi. Ia sedang mengajarkan banyak hal. Pembelajaran rohani. Paket-paket pembelajaran rohani di dalam hidup kita. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan lebih daripada itu. Rumah Tuhan. Bait Tuhan, mesbah Tuhan harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Israel disertai oleh Tuhan. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tangan Tuhan yang menuntun mereka. Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tuhan menunjukkan kekuatannya. Tidak pernah saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan. Tuhan itu lepas tangan dari kehidupan bangsa Israel. Israel selalu dijaga, Israel selalu dilindungi, Israel selalu dibela oleh Tuhan. Tuhan selalu ada bagi mereka. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan ingin lebih. Aku mau diam, aku mau diam, aku mau ada di satu tempat. Aku mau menghadirkan diriku dalam kapasitas bukan hanya sebagai Allah pembebas, sebagai Allah yang menyelamatkan. Tetapi dalam kapasitas seluruh keilahiannya yang pantas dipahami, yang pantas dimengerti, yang pantas dialami oleh setiap orang. Jadi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Rumah Tuhan itu menjadi sangat penting. Jangan sampai saudaraku sekalian, rumah Tuhan itu tidak ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita masing-masing. Karena itulah sarana Tuhan untuk intim dengan kita. Aku menaruh hatiku di sini. Aku menaruh pikiranku, aku menaruh hadiratku, aku menaruh segala keberadaanku di sini. Di mana? Di rumah yang dibangun. Saya dulu pernah bercerita di sini. Di suatu tempat, di sebuah gereja, saya diminta untuk menjadi pembicara retret. Pembicara retret. Suami istri. Lalu gembalanya bilang saya, Pak Brikson, ya, Bapak bahas tentang hati Bapak. Oh ya, oke, bahas tentang hati Bapak. Lalu saya membahas. Nah, saya berkata begini, Bapak Ibu, pembelajaran yang saya berikan hari ini cuma satu aja. Ya, kalau Bapak Ibu lakukan itu pasti oke. Apa? Coba sekarang yang di sini suami istri berhadap-hadapan. Kalau istrimu tidak ada di hadapanmu, di mana istrimu cari? Agak banyak yang hadir, 350-an orang. Lalu, semua orang masing-masing mencari istrinya.
Kebetulan ada oma-oma, barangkali umurnya 65 tahun. Karena dia duduk agak depan, mungkin karena ibu-ibu oma-oma. Jadi duduk paling depan, dia lihat suaminya di belakang. Tentu opa-opa juga toh. Nah, dilihat suaminya di belakang. Lalu gini, suaminya lambat banget jalan. Sudah? Sudah berhadapan-hadapan semua? Ya sudah. Yang tidak ada suaminya atau istrinya, udah. Diam saja di tempat. Lalu saya bilang begini, ayo pegangan tangan. Ayo pegangan tangan. Saudara tahu, masalah mulai timbul di situ. Saya pura-pura nggak lihat, arah mata saya ke sana. Itu suaminya berat sekali pegang tangan istrinya. Berat sekali. Ayo om, pegang tangan, dipegang. Rasanya kok risih. Apalagi ketika saya berkata, setelah pegangan tangan, mari semua suami berdoa untuk istrinya. Saya kasih waktu. Suami berdoa buat istri, saya kasih waktu. Ada suami-suami yang sampai nangis. Malah dipeluk istrinya, bukan pegang tangan lagi, tapi dipeluk, taruh tangannya di atas kepalanya. Tapi si opa diam aja. Pendek cerita, setelah selesai ibadah, saya didatangin, Pak Pendeta. Saya bilang, om kenapa? Ngapain sih mesti buat-buat begitu? Malu om, malu Pak Pendeta. Loh, tadi kan cuma disuruh berdoa buat istri, yang istri berdoa buat suami. Setelah itu minta berkat buat anak cucu keturunanmu. Gak usahlah begitu Pak. Gak usahlah begitu. Istrinya namanya sudah gak tua lalu ngomong dengan saya, Pak. Saya senang. Itulah yang tidak pernah terjadi di dalam keluarga kami. Sejak saya menikah dengan dia, kami itu tidak pernah berdoa sama-sama. Halo? Saudara bersama saya ini? Jangankan Pak pegangan tangan, kalau saya lihat tadi itu pasangan-pasangan yang muda, bapak-bapak yang muda menangis mendoakan istrinya, ditumpangin tangannya. Aduh Pak, saya hancur, saya sudah tua begini. Jangankan pegangan tangan berdoa, berdoa pun sama-sama tidak Saya akhirnya mikir, kalau ada keluarga-keluarga yang seperti ini, gak pernah berdoa bersama, suami istri tidak pernah berdoa bersama bergandengan tangan, tidak pernah saling mendoakan dengan tulus secara khusus. Saudaraku, bagaimana hati Tuhan ada di dalam keluarga kita? Bagaimana hati Tuhan ada di dalam hidup kita? Bagaimana hati Tuhan, saudaraku sekalian, kebenarannya, kekudusannya bisa berdiam di dalam kehidupan kita? Gimana bisa? Maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tidak heran. Kenapa banyak orang tidak pernah bertumbuh? Kenapa banyak orang hari-hari demi hari tidak semakin disempurnakan, semakin kudus, semakin benar di hadapan Tuhan? Sekali lagi, karena tidak ada sarana Tuhan untuk mendatangi mereka. Karena tidak ada sarana Tuhan untuk menghadirkan diri Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sarana Tuhan untuk menghadirkan dirinya, kalau boleh pinjam bahasa yang sederhana. Sarana Tuhan untuk menghadirkan dirinya secara full di dalam kehidupan kita adalah rumah Tuhan yang kita bangun. Kalau tidak ada rumah Tuhan, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, aduh,
pasti akan kacau. Pasti akan kacau. Dan itu akan selalu ditandai. Hati-hati ini, keluarga-keluarga akan selalu ditandai. Akan dilihat orang keturunan kita. Akan dilihat orang keturunan kita. Suami-suami yang tidak berdoa akan terlihat, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Istri-istri yang tidak berdoa tidak bisa dibohongi. Akan kelihatan dari apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Seperti apa mereka. Maka Alkitab berkata, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada. Enggak mesti kaya raya. Halo? Enggak mesti jadi pejabat. Tapi keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara. Saya mendorong itu Bapak Ibu Saudaraku pagi ini untuk kita semua. Amin. Amin. Berdoa. Bangun mesbah di rumah. Saya kalau ngomong seperti 2 minggu ini, udah jangan cuma keluyuran begitu-begitu. Saudara mungkin bisa marah, apa sih maksudnya Pak Gembala? Dulu kita disuruh ngumpul, boleh ngumpul, boleh. Tapi harus benar. Untuk kita bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh lebih baik di rumah masuk kamar. Berdoa suami istri minta hadirat Tuhan. Tuhan angkat anakku. Tuhan berkati anakku. Jadikan dia orang yang luar biasa. Doamu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Akan berdampak sangat luar biasa bagi keturunanmu. Amin. Daripada buang-buang waktu. Daripada buang-buang waktu. Saya berkata begini karena saya juga melakukan sampai detik ini. Pagi-pagi kami bangun berdoa. Kami berdua dulu berdoa. Setelah jamnya baru anak-anak disuruh turun dari atas. Baru mereka ikut. Tapi kami berdoa dulu. Makanya bangunin istri saya tidak pernah bangun. Gak pernah begitu. Dia udah tahu. Saya kecup keningnya. Bangun dia. Iya. Kalau banyak suami-suami, bangun, tidur mulu. Udah dibangunin dari tadi gak bangun-bangun. Udah tahu nih buru-buru mau pergi. Kalau saya nyaris tidak pernah. Udah jam berapa? Udah jam 5 kurang. Ayo bangun. Bangun. Amin. Iya. Kita mau ngapain lagi? Halo? Halo? Kita mau ngapain lagi? Saya semakin mengerti hari ini. Tuhan, terima kasih. Tidak sia-sia doa. Kemarin saya mulai mengalami, maaf ya. Saya baru mengalami sebagai bapak yang mulai jauh dari anak-anak. Si sulung sudah mulai kos sendiri. Waktu di rumah, ya, waktu di rumah, sayang turun, ya ntar. Doa, ya ntar Pak, bentar lagi. Malah kadang-kadang ngomongnya apa? Tadi udah doa, saya sudah turun tapi papa sama mama berdoa. Jadi saya takut ganggu, akhirnya saya naik lagi, tidur lagi. Dalam hati saya alasan. Alasan. Saudaraku, terus terang ketika dia mulai tinggal sendiri. Saya ada rasa takut. Tuhan, anakku ini gimana? Anak saya bukan anak nakal. Ya, enggak. Dia gaul saja. Dia bergaul saja, dia ketat.
Gak sembarangan. Tapi saya khawatir. Saya khawatir. Gimana ya? Aduh. Makanya kalau mamanya hari ini udah deh pagi video call. Udah bangun belum? Coba mama lihat dulu tempat tidurnya udah beres belum? Aduh, saya bilang dalam hati anak sudah semester 3 loh ini. Gitu. Nah, tapi saudaraku yang membanggakan buat saya telepon, dia nggak angkat. Pagi-pagi, jam 5 saya telepon nggak ngangkat, berdering nggak ngangkat. Setelah setengah jam 6 kurang, dia telepon balik, Pak kenapa? Telepon saya pagi-pagi. Enggak nak, memastikan kamu bangun. Dia bilang apa? Saya sekarang selalu bangun 4:30 berdoa. Serius, serius Pak. Saya 4:30 sudah bangun. Di rumah dibangunin jam 6, susahnya setengah mati. Saya mulai melihat gitu. Ketika diajak berdoa, terus kita kadang-kadang agak stres. Ketika masih sama-sama dengan kita berkata, nak kamu mau jadi apa nanti sayang? Saya suka bilang, sayang, papamu ini pendeta. Jangan permalukan papa. Bebanmu berat. Karena apa? Kamu terlanjur jadi anak pendeta. Bebanmu berat loh sayang. Kamu terlanjur jadi anak pendeta. Hei. Tapi saya bersyukur. Beberapa minggu yang lalu ketika saya antar dia ke Semarang, ketemu kosnya, sebelum masuk ke kos, saya belum turunin barang. Saya berkata, sayang, kita harus langsung ke gereja. Di mana kamu nanti beribadah. Ya, oke. Belum masuk ke kosnya cari gereja. Gereja Bethel Indonesia. Kamu ke gereja Bethel Indonesia. Karena nanti kalau kamu ke gereja lain ditanya orang. Papamu pendeta di mana? GBI. Jadi kamu harus di GBI. Ya, udah tahu jalannya? Iya Pak, udah tahu. Memang agak jauh. Dan harus lewat jalan besar. Itu jalur rame, Semarang, Solo. Lalu kemudian setelah kita tinggal, dia ke gereja itu. Saudaraku, dia langsung berkata begini hari Minggunya, Pak, Ma, saya mau ngomong. Mau ngomong apa? Dia memang ada kuliah hari Minggu seperti ini. Dari jam 7 sampai jam 3 sore. Dia bilang saya, Pak, di gereja itu tidak ada pemain musik. Karena itu boleh enggak? Mata kuliah yang hari Minggu itu saya batalin. Terus kamu ngambilnya kapan? Tahun depan. Saya bilang enggak boleh nak. Tapi ngomong sama mama. Saya juga langsung pergumulan. Saya bilang enggak boleh kalau Tuhan mau. Iya toh? Saya diam ngomong. Akhirnya mamanya dengan bijak berkata, nak, kamu ke sana bukan pelayanan dan mau apa? Mau kuliah. Utamakan dulu kuliahmu. Utamakan dulu kuliahmu. Tapi saudaraku sekalian yang kasih Tuhan yang saya tangkap. Anak-anak kalau kita ajar mulai dari kecil. Untuk mengerti yang benar. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata. Sampai kapanpun, sampai tua pun, apa yang kita tanamkan itu tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Amin. Maka ajak berdoa keluargamu. Bangun rumah Tuhan, bangun mezbah Tuhan di dalam keluargamu. Supaya Tuhan ada di sana. Supaya Tuhan menghadirkan dirinya di sana. Dan kalau Tuhan sudah menghadirkan dirinya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan diubah. Orang di keluarga kita akan diubah. Kita akan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Saya akan berkata kepada saudara.
Kalau mezbah Tuhan ada di dalam rumahmu. Kalau dari dulu saudara punya takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang bertumbuh, yang diserahkan kepada Tuhan dalam segala kelemahan dan kekurangan. Saya mau berkata, anak-anak keturunanmu akan dikenal orang sebagai anak keturunan orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Bangun mezbah. Bangun mezbah itu sangat penting. Ketika sudah selesai mezbah itu dibangun, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, aku akan diam di sini ketika ada gejolak kehidupan, seperti di dalam ayat bacaan kita. Saudaraku sekalian, ketika ada gejolak kehidupan, ada persoalan, ada malapetaka, ada saudaraku sekalian pergumulan-pergumulan. Dikatakan ketika aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana sakit penyakit atau penyakit sampar ada di antara umat Tuhan ada di antara dunia ini. Alkitab berkata, Tuhan berkata, umatku yang atasnya namaku disebut berdoa merendahkan diri, aku akan ada bagi mereka. Betapa pentingnya kita membangun ini. Amin. Amin. Halo. Iya. Bangun ya. Kalau enggak bisa pagi, malam, ya, malam. Gak usah lama-lama. Tuhan, Pak Gem, ngomong apa kami sama Tuhan? Saya gak bisa ngomong, karena saya memang gak pintar ngomong. Gak usah ngomong. Saya juga seringkali gak ngomong. Saya seringkali juga gak ngomong. Saya diam aja. Tapi air mata mengalir. Dan saya tahu Tuhan sedang ada mendengarkan suara hati saya yang paling dalam. Amin. Amin. Ini keluarga-keluarga muda. Kemarin Pak Johan tuh kasih tahu saya. Sorry ya Pak, saya cerita ya. Pak, lihat nih WA-nya Jen. Gak dapat. Udah sampai stres, papa, mama, gitu. Gak ada yang close. Gak ada yang close. Saya lihat Pak Johan bilang, tetap percaya. Percaya, yakin. Tiba-tiba apa namanya? Berdoa. Tiba-tiba masuk lagi, entah sekian lama masuk WA-nya. Papa, mama, ada yang close. Puji Tuhan. Doa Jen dijawab oleh Tuhan. Ini contoh-contoh kecil. Amin. Amin. Bukan hanya untuk berkat, untuk penyertaan Tuhan ketika dia ada di dalam persoalan yang sangat rumit. Ketika dia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dia tidak akan pernah goyah. Dia tidak akan pernah goyah. Dia tahu siapa dia. Dia tahu harus menempatkan dirinya di mana. Karena dia tahu Tuhannya Tuhan yang seperti apa. Itu sebabnya saudaraku. Lewat kebenaran ini, saya hanya mengajak kita semua. Amin. Keluarga-keluarga muda saya lihat di sini. Ada Simon, Ayu, ya, Neti, Manonggor jauh di bertarung nyawa, ya, bertarung nyawa di lautan yang buas. Saya percaya dia juga berdoa di sana buat anak istrinya di sini. Tapi istrinya jangan sampai tidak berdoa. Ya, jangan sampai. Ayo berdoa. Ayo bangun rumah Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Supaya apa? Stabil. Stabil. Umatku yang atasnya namaku disebut berdoa merendahkan diri. Aku akan selalu ada bagi mereka.
anak-anakmu satu hari kelak akan dikenal sebagai keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya.